kertasnya agak dilipat dikit seperti itu ya. Jadi kalau kertasnya datar seperti ini, kalau kalian taruhkan di pen, itu namanya pen tengah itu. Ngambilnya susah tuh. Oh iya. Jadi kalau dibentuk sikunya sedikit seperti ini, ngambilnya nggak susah. Ngangkatnya gitu ya. Nah, sekarang kondisikan seperti itu, 0 kan, 0 kan. Nah, anggap aja ini pas ya, anggap aja 0,6 tadi hitungannya, atau 0,5 atau 50 mg untuk standar, anggap aja ini pas. Nah seperti itu ya. Kalau ditutup anggap aja pas ya angkanya. Nah sekarang ambilnya sini seperti ini. Nah setelah seperti ini, kalian bentuk lubangnya seperti ini, kertasnya, supaya langsung masuk gitu. Nah ini cara ngelipatnya nih, perlu belajar. Kayak apa obat? Iya, saya udah jadi perusahaan obat. Nah seperti ini masukkan. Nah kira-kira kalau masih ada yang nempel. Nah ini kalau kalian pakai kaca arloji, masukin ke lubang ini gimana? Pasti jatuh ya, pasti ada yang ketinggalan ya. Kali ini benar-benar 100% masuk. Tambahkan pelarut sampai tanda batas, tutup, nanti di ultrasound. Ultrasonnya pakai alat, jadi nggak kayak gini ngelarutin obatnya. Pakai alat ya, alatnya getar gitu. Nah ini cuci dulu, nanti dipakai lagi. Oke, silakan nimbang standar, nimbang sampel. Kalau bisa gantian. Oke, sekarang sini semua ke depan, Sudah sini. Nah, sekarang ini ada 3 tombol ya. Ini tombol powernya, ini tombol heaternya, ini tombol timernya. Ya. Nah ini kalau dia posisi sini off, dia heaternya nggak nyala. Ya, ini kekuatan getarannya berapa persen, nanti ini tampilannya ada powernya. Nah ini timernya, kalau saya putar timer ya, mesinnya atau alatnya langsung jalan ya. Bukan itu bertiga. Belum. Ini saya setel di angka 10 menit. Ya heaternya di off kan, dimatiin. Nah, ini kekuatan powernya. Makin dia rendah, getarannya makin rendah juga. Kalau saya kencengkan, suaranya agak berisik. Nah ini boleh ditinggal. Nah, software itu softwarenya instrumen satu online. Jadi untuk mengaktifkan softwarenya di double klik. Coba geser. Nah, ini nggak usah dipasswordin, diukin aja nih. Kalau mau saya password bisa sebenarnya, supaya orang nggak bisa mengerti softwarenya gitu. Biar dengar suara bapak nih.
Cilojo. Nah, ini tampilan awalnya nih. Tampilan awal instrumen satu online untuk alat spektrometer UV-Vis. Nah, di bagian sini ini untuk analisis ini Windows peta ini informasi mengenai spektrum. Ini kurva kalibrasi. Ini data absorbansi sama konsentrasinya. Nah, sekarang kita lihat tasnya. Tasnya itu artinya job yang ada di sini atau metodenya. Nah, itu ada 4 ya. Ada 4 tas. Yang pertama fixed wavelength ya. Yang kedua spektrum, ketiga ratio, yang keempat quantification. Jadi kalau kita sering analisis paracetamol, sudah tahu panjang gelombangnya berapa, langsung aja pakai menu yang pertama ya, fixed wavelength. Cuman kalau kita belum tahu ini berapa sih paracetamol panjang gelombangnya, nah pakai menu yang kedua. Ini analisis kualitatif yang kedua ya. Yang ketiga ratio equation. Jadi kalau dia ada persamaan reaksi, kecepatan reaksi, nah kecepatan reaksinya ke rumus itu bisa kita masukkan di persamaannya. Kalau kita klik yang menu nomor 3 ya. Yang keempat ini untuk analisa kuantitatif ya. Jadi yang menu yang kita pakai untuk analisa paracetamol ada menu kedua dan keempat nanti ya. Pertama kita spektrum dulu, panjang gelombangnya berapa. Setelah dapat, masuk lanjut ke analisa yang keempat, pengukuran kuantitatif. Kita lihat satu-satu dulu. Nah, ini setupnya. Aduh, saya ini mau setup dulu apa di sana ya? Sana juga udah nunggu. Tapi kan ini belum selesai ya. Artinya kita nunggu sampel sama standar udah selesai. Nanti setelah 10 menit nanti alatnya mati sendiri. Kabel powernya jangan lupa dicabut ya. Yang belakang tadi apa? Ya, yang di belakang cabut. Terus sampelnya tuh disaring dulu apa dipipet dulu prosedurnya? Coba lihat. Dipipet dulu ya. Untuk standar nggak perlu disaring karena sudah bening. Ya. Untuk sampel dipipet dulu. Setelah dipipet 1/50 baru disaring. Setelah disaring baru kita ukur ya. Nah, si standarnya tadi mipetnya ada 5 konsentrasi kayak pelempotometer kemarin, larutan C ya. Ada pipet setengah, 1, 1,5, 2, 2,5. Ada 5 konsentrasi. Nah, sembari itu nunggu selesai, saya ke sebelah dulu ya. Tadi di menu yang 2 dulu ya, spektrum ya. Iya. Spektrumnya ada setupnya nih, nih kayak gini. Point peak-nya 3, point valley-nya 3. Ini di checklist. Data type-nya pilih absorbansi ya. Setelah itu di-OK-kan. Nah, sekarang dia kosong hasil analisa yang sebelumnya ditimpanya. Terus dia fokusnya ke sini nih. Ini dipilih aja dua-duanya. Analisanya dia fokusnya ke sini. Jadi dia pertama kali minta blanko. Ini sampelnya nih nggak bisa diklik, belum aktif. Sebelum blankonya dikerjain dulu gitu, atau dianalisa dulu. Nah, blankonya itu pelarutnya tadi NaOH. Jadi dia minta NaOH-nya di scan dulu, maksudnya itu maksud alatnya. Nah, ngewadahin standar atau sampelnya pakai cuvette. Siapa kemarin yang ngajar analitik teori itu, cuvette itu untuk apa gitu? Untuk sampel. Iya. Nah, ini cuvette-nya seperti ini. Material cuvette itu ada 3. Plastik, kaca, sama quartz. Quartz ya. Sama kayak dipakai di Gorilla Glass itu tipenya tipe quartz
Tipe kaca yang paling bagus lah kira-kira, anti scratching. Jadi kalau HP itu ada Gorilla Glass-nya, kalian beret-beret pakai cutter atau pakai benda tajam itu nggak gores tuhnya, anti scratching gitu ya. Nah, gitu. Nah ini ada dua sisi kuvetnya, sisi buram sama sisi jernihnya, terangnya. Nah, selalu megang kuvet di bagian yang buramnya, selalu ya, karena sidik jari kalian itu ninggalin bekas di permukaan kuvetnya gitu. Kalau nggak percaya pegang muka, pegang HP, pasti ada bercaknya minyaknya di wajah kalian ya. Nah itu nggak bolehnya itu, karena yang bagian bening ini lalu lintas cahayanya, si sampel itu mau ditembaknya gitu ya, mau ditembak oleh sinar itu cahaya gitu. Kalau di sini kalian ada sidik jari kalian, terganggu, ganggu lalu lintas ya, kayak gitu kira-kira. Nah ngisinya seberapa? Ngisinya kalau dia volume segini 3/4 maksimal, kira-kira 3/4 itu seperti inilah kira-kira ketinggian kuvetnya. Jangan terlalu penuh, jangan terlalu dikit. Dia batas nembaknya tuh di tengah-tengah kuvet, jadi pastikan ngisi cairannya atau sampel atau standar ya melebihi setinggi setengah kuvet ya. Itu maksud saya tadi 3/4, jadi sudah melewati setengah 3/4 itu. Lalu lintas cahaya di tengah-tengah kuvet ini, di bagian tengahnya, setengah kuvetnya ya, jadi megangnya tetap di bagian buram. Nah untuk pertama kali ambilin lilin minyak satu untuk tampungan limbah yang 2,5. Nah kalau yang tangannya nggak kidal, megang kuvetnya di sebelah tangan kiri ya, kalau nggak kidal. Nuanginya megang pelarut standar atau sampelnya tangan kanan. Kalau kidal nyesuaiin aja nanti ya. Ini dibilas dulu ya, SOP-nya 3 kali dibilas. Kita takut ada sisa pelarut yang kemarin belum bersih, jadi dibilas, dibuang gitu. Nah yang terakhir itu kita isi 3/4. 3/4 itu kira-kira setinggi ini cukup ya. Nah terus ini kan ada bagian yang basahnya nih ya. Biasanya kalau mahasiswa kertas tisunya tuh tisunya diwol-wol kayak gini, rapi-rapi jadi orang itu. Nah ini rapi-rapi jadi orang. Ini megangnya kayak gini nih, dilus-lus, jangan terlalu ditekan juga, enggak gitu ya, dilus-lus aja. Kalau sudah kering, dimasukkan di kuvet holdernya. Posisinya seperti inilah, jangan kayak gini. Ini salah karena dia nembaknya dari depan ke belakang. Kalau posisi ini nembak buramnya nanti, nggak tembus cahayanya ya. Posisinya seperti ini. Nah agak kesini dikit. Ini kuvet holdernya kayak gini nih. Kesini dikit. Nah kuvet holdernya di posisi nggak ngunci ya. Masukkan sampai mentok ke bawah, kunci. Nah kuncinya kayak gitu. Kalau ngangkatnya ini jangan dipaksa, ini posisi ngunci remuk dehnya ya. Longgarkan, angkat ya, paham ya? Masukkan sampai ke bawah, kunci. Kalau nariknya longgarkan, angkat. Nah posisi beningnya kayak gini lah, terserah mau di ini di depan, mau ini di belakang, pokoknya posisi beningnya arah depan sama belakang ya, kayak gini, kunci. Nah kalau sudah, klik blank. Duduk lagi. Nah nanti ada animasi nih. Ini sumber sinar, ini UV, ini visible, ini kuvet ditembak sinar, ini ada mesinnya. Ini juga kedap-kedip lampunya. Ini selagi dia kedap-kedip, jadi proses analisis jangan diganggu ya. Nah ini spektrum belangkonya seperti ini ya. Jadi alat itu ditembak pelarutnya ditembak oleh sinar dari sinar 200 sampai 1800 nanometer. Cepat ya prosesnya tadi ya, nggak sampai 1 menit tuh. Nah, ditembak. Saya screenshot, nanti laporannya saya kirim ke Pak Edil nanti. Ini spektrum si belangkonya
Udah jadi. Nah ini ya. Nanti waktu di laporannya yang ini di crop aja, yang pinggir-pinggir ini boleh. Ya, dikit di crop. Nah setelah itu, setelah blanko, nah baru aktif deh sampelnya. Tadi kan nggak aktif perintahnya, ngeblur gitu. Nah ini unlock, longgarkan, tarik. Nah ini buang. Nah untuk scanning standarnya random aja, terserah mau milih yang mana. Yang penting sudah dihomogenkan, sudah semua ya tadi ya? Sudah. Dihomogenkan. Ini saya pilih yang 2,5. Sama ya surveinya? 3 kali ya Pak? Iya, 1, 2, 3. Nah ini basah juga ya, lihat ya. Basahnya kalian. Nah kalau dibungkus nggak apa-apa, dipegang bagian benihnya nggak apa-apa, karena tangan kalian tertutup tisu. Ya, kalau megangnya lagi jangan, gitu ya. Nah, kayak ngebungkus buka kue. Gitu. Nah, seperti itu. Sampel. Nanti satu orang satu ya nyoba ya. Ini kan standar ada 5. Ditambah sampel 3, 8. Ada yang nggak kebagian nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Pak. Yang ngerekam pasti nggak kebagian. Nggak apa-apa Pak. Ini kita kasih info standar yang 2,5 mili ya. Oh. Nah inilah spektrumnya. Cuman ini ketinggian nggak ya? Ketinggian deh. Mipetnya benar nggak 2,5? Oke, 50. Tadi nimbangnya 50 mg kan? Iya. 50 mg, bukan gram ya? Enggak Pak. Kalau di gram kan dia jadi 0,050. Iya. Iya. 0,050 nimbangnya. Iya Pak. Kok nggak dapat ya ini puncaknya ya? Ini ketinggian, ini absorbansinya. Ketinggian. Coba saya yang standar yang 0,5. Yang tadi nggak dapat angkanya. Ini panjang gelombang ini. Jadi ini saya screenshot juga. Nah, gitu. Oke, jadi scanning panjang gelombangnya didapatlah panjang gelombang si paracetamol 257 nanometer ya. Berdasarkan spektrum panjang gelombang ini ya, standarnya. Nah, kemungkinan yang 2,5 ini saya nggak pakai untuk kurva kalibrasi. Karena absorbansinya terlalu tinggi. Sudah dapat tadi tinggi banget ini, lebih dari 4. Jadi 4 urutan standar saja yang dipakai. Nah, sebelum lanjut ke tahap ini, kita duduk dulu. Kita menghitung lagi konsentrasi kayak di plephotometer kemarin.